Sahara, sebuah wilayah gurun yang terletak di benua Afrika. Dengan wilayahnya yang mencakup area seluas 9.200.000 km persegi, Sahara adalah gurun pasir atau padang pasir terbesar di dunia. Luas wilayahnya ini hampir sebanding dengan luas wilayah negara Cina atau Amerika Serikat. Atau jika kita coba paksa bandingkan dengan luas wilayah negara kita, luas wilayahnya ini hampir 5 kali lipat dari luas daratan Indonesia. Meskipun disebut sebagai gurun pasir terbesar di dunia, namun berdasarkan klasifikasinya, Sahara bukanlah satu-satunya gurun terbesar di dunia. Gurun Sahara adalah gurun terbesar ketiga di dunia setelah gurun Antartika dan Arktik bagian utara. Dengan luas wilayahnya tersebut, Sahara mencakup sekitar 31% dari daratan benua Afrika dan meliputi sebagian besar kawasan Afrika Utara. Sahara berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat, Laut Merah di timur, Laut Mediterania di utara, dan wilayah Sahel di selatan. Sahel sendiri adalah wilayah semi kering yang membentuk zona peralihan antara Sahara di utara dan Sabana di selatan. Gurun besar Sahara membentang di 10 negara di kawasan Afrika Utara, seperti Aljazair, negara Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Sudan, Niger, dan Tunisia, serta wilayah Sahara Barat yang masih disengketakan. Sahara secara harfiah dapat diartikan sebagai gurun. Namanya ini diambil dari kata dalam bahasa Arab, yaitu Sahra, yang berarti gurun atau padang pasir. Gurun Sahara memiliki beragam fitur daratan, namun yang paling terkenal adalah hamparan bukit pasir seperti yang sering digambarkan dalam film-film. Bukit-bukit pasir ini tingginya bisa mencapai hampir 183 meter. Meski demikian, hamparan bukit pasir seperti yang kita lihat di film-film tersebut merupakan bagian kecil dari gurun Sahara, di mana ini hanya mencakup sekitar 25% dari seluruh gurun. Ciri-ciri topografi lain yang membentuk gurun Sahara meliputi pegunungan, dataran tinggi berbatu, dataran yang tertutup pasir dan kerikil, dataran garam, cekungan dangkal, dan cekungan oasis besar. Sahara adalah gurun terpanas di dunia dengan salah satu iklim yang paling keras. Suhu rata-rata tahunan di wilayah ini berkisar di angka 30 derajat Celcius. Sedangkan suhu terpanas yang pernah tercatat mencapai 58 derajat Celcius. Daerah gurun tersebut menerima sedikit curah hujan. Curah hujan rata-rata di wilayah gurun ini berkisar sekitar 100 mm atau sekitar 4 inci per tahunnya. Bahkan, separuh gurun Sahara menerima curah hujan kurang dari 1 inci setiap tahunnya. Tapi gurun Sahara tidak selalu panas seperti yang kita pikir. Tempat ini bahkan bisa menjadi sangat dingin. Karena kurangnya tutupan awan dan kelembapan yang sangat rendah, wilayah gurun biasanya memiliki variasi suhu yang tinggi antara siang dan malam. Ketika malam hari, suhu di wilayah gurun Sahara bisa turun secara drastis, rata-rata mencapai 13 hingga 20 derajat lebih dingin dari suhu saat siang hari di wilayah ini. Suhunya bahkan bisa lebih rendah lagi, terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki kelembaban yang lebih rendah, seperti di daerah dataran tinggi, di mana suhunya bisa mencapai di bawah titik beku. Perbedaan suhu yang sangat tinggi ini bahkan memungkinkan terbentuknya lapisan kristal es di beberapa pegunungan Sahara. Iklimnya yang panas dan kering, ditambah dengan curah hujan yang sangat rendah, menjadikan air sangat sulit untuk ditemukan di Sahara. Namun, bukan berarti tidak ada air sama sekali. Sahara memiliki 2 aliran sungai permanen yang melintasi wilayahnya, yaitu Sungai Nil dan Sungai Niger. Wilayah ini juga memiliki setidaknya 20 danau musiman, di mana sebagian besar danau-danau tersebut merupakan danau air asin. Wilayah ini juga memiliki akuifer besar, yang merupakan sumber air utama bagi lebih dari 90 oasis besar di seluruh wilayah gurun. Otoritas pengelolaan air pernah mengira bahwa akuifer di Sahara adalah akuifer fosil,
yaitu cadangan air yang terakumulasi di bawah kondisi iklim dan geologi yang berbeda di masa lalu. Mereka khawatir bahwa sumber daya ini akan segera mengering karena penggunaan yang berlebihan. Namun, sebuah penelitian pada tahun 2013 menemukan bahwa akuifer masih mendapat pasokan air hujan dan limpasan. Sahara juga bukan tanpa kehidupan. Menurut organisasi World Wildlife Fund atau WWF, wilayah Sahara adalah rumah bagi sekitar 500 spesies tumbuhan, 70 spesies mamalia, 90 spesies burung, 100 spesies reptil, dan sejumlah spesies laba-laba, kalajengking, dan arthropoda kecil lainnya. Unta, binatang yang juga dikenal sebagai kapal gurun ini, dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan Sahara yang panas dan gersang. Punuk di punggung unta berfungsi menyimpan lemak yang dapat digunakan sebagai energi dan hidrasi di sela-sela waktu makan. Unta menyimpan cadangan energi dengan sangat efisien sehingga mereka dapat bertahan lebih dari seminggu tanpa air dan beberapa bulan tanpa makanan. Selain unta, beberapa mamalia lain penghuni Sahara antara lain adalah rusa, adek, citah, karakal, rubah gurun, dan anjing liar. Sedikit berbeda dengan spesies binatang, spesies tumbuhan di Sahara telah beradaptasi dengan kondisi kering di wilayah ini. Sebagian besar tumbuhan yang dapat ditemukan di wilayah ini memiliki ciri dengan akar yang menjangkau jauh di bawah tanah untuk menemukan sumber air yang terkubur dan daun yang dibentuk menjadi duri untuk meminimalkan hilangnya kelembaban. Walaupun bagian gurun yang paling kering sama sekali tidak memiliki kehidupan tanaman, namun daerah dengan sumber air seperti oasis atau lembah Nil mendukung berbagai macam spesies tanaman untuk tumbuh, termasuk pohon zaitun, pohon kurma, dan berbagai semak bahkan rerumputan. Meskipun saat ini Sahara memiliki iklim gurun yang kering dan tidak ramah bagi kehidupan, para peneliti berpendapat bahwa Sahara pada masa lalu pernah menjadi wilayah hijau yang subur. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan apa yang kita ketahui selama ini tentang gurun Sahara. Teori ini bermula dari para arkeolog yang menemukan bukti-bukti berupa lukisan gua dan batu prasejarah serta peninggalan arkeologi lain yang menggambarkan seperti apa kehidupan di wilayah Sahara pada masa lalu. Tidak hanya itu, bukti-bukti lain seperti jejak danau kuno dan batuan laut dalam yang ditemukan di wilayah Sahara turut menguatkan teori bahwa wilayah ini dulunya pernah menjadi wilayah yang subur. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2019 di jurnal Science Advance, perubahan iklim yang terjadi di wilayah Sahara yang menyebabkan perubahan wilayah tersebut dari yang sebelumnya subur kemudian menjadi gurun adalah sebuah siklus alami yang terjadi setiap 20.000 tahun. Penulis studi tersebut meneliti sedimen laut yang mengandung endapan debu dari Sahara dari 240.000 tahun terakhir. Mereka menemukan bahwa siklus antara Sahara kering dan Sahara hijau berhubungan dengan sedikit perubahan kemiringan sumbu bumi yang juga mendorong aktivitas monsun di wilayah tersebut. Disebutkan bahwa saat ini kita berada dalam masa kering. Namun, Sahara diperkirakan akan menjadi hijau kembali dalam 15.000 tahun ke depan. Ketika monsun Afrika Utara berada pada titik terkuatnya, curah hujan tahunan dan vegetasi berikutnya di wilayah Sahara meningkat sehingga menghasilkan kondisi yang biasa disebut sebagai Sahara hijau. Namun, benarkah teori tersebut? Siapa yang dapat membuktikan? Karena 15.000 tahun lagi kita sudah pasti tidak ada di dunia ini. Itulah tadi sedikit informasi dan rangkuman sejarah tentang Gurun Sahara. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.